warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina. Saya dari PBJJUT Batam dengan program studi Sistem Informasi. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini sudah ada soalnya, yaitu silahkan pelajari komen praktik tugas 2. Kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Di sini sudah ada beberapa, ini sudah sampai 20. Oke. Lalu untuk ringkasnya, di sini saya sudah membuat rangkuman agar lebih singkat. Lalu pertama-tama kita buka dulu CMD-nya, Command Prompt atau di sini dari aplikasinya. Oke, lalu untuk yang pertama itu kita buat dulu perintah di sini, yaitu cd. Oke, fungsi cd pada CMD yaitu untuk mengubah direktori kerja aktif. Dengan perintah ini, data kita berpindah dari satu folder ke folder lain dalam sistem file komputer. Lalu untuk yang kedua, yaitu adalah CLS. CLS di sini berfungsi untuk membersihkan layar. Ketika ingin mengetikkan perintah ini, semua teks atau output sebelumnya yang ada pada CMD akan dihapus, sehingga layar pada CMD ini menjadi kosong, bersih. Lalu di sini perintah yang ketiga, yaitu CLS strip perintahnya. Di sini ada perintah nomor 3 ini, yaitu digunakan untuk menampilkan hasil bantuan tentang perintah CLS. Ini adalah standar di CMD untuk mengetahui lebih lanjut suatu perintah. Lalu kita ke perintah yang nomor 4. Di sini kita pakai dir strip perintahnya. Dir di sini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi bantuan tentang perintah dir. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan data file dan folder dalam direktori tertentu. Lalu perintah yang nomor 5 yaitu ifconfig ini sendiri digunakan untuk menampilkan dan mengelola konfigurasi jaringan pada komputer, yaitu mencakup tentang alamat IP, subnet mask, gateway default, dan detail lainnya untuk setiap adapter jaringan yang aktif pada sistem. Lalu untuk perintah nomor 6, di sini ada ifconfig strip out. Di sini perintahnya digunakan untuk menampilkan informasi jaringan yang lebih lengkap dan mendetail dibandingkan perintah ifconfig. Perintah ini mencakup data tambahan seperti alamat MAC atau Media Access Control, status DHCP, server DNS, dan informasi adapter lainnya. Lanjut kita ke perintah nomor 7, yaitu ifconfig strip tanda tanya. Perintah ifconfig ini sendiri, perintah ifconfig strip tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan informasi bantuan tentang perintah ifconfig. Aplikasi perintah ini adalah cara untuk mengetahui semua opsi atau argumen yang dapat digunakan bersama perintah ifconfig, dan penjelasannya singkat tentang fungsinya. Oke, lalu kita ke perintah nomor 8, yaitu ifconfig strip release. Untuk perintah nomor 8 ini sendiri digunakan untuk melepaskan rilis
alamat IP yang saat ini digunakan oleh adapter jaringan. Fungsi ini berguna untuk komputer yang menggunakan alamat IP dinamis atau DHCP dan ingin menghapus atau melepaskan IP tersebut dari adapter jaringan. Kita lanjut ke perintah nomor 9, yaitu config strip new. Fungsi utamanya dari if config strip renew ini yaitu meminta alamat IP baru. Jika adapter ini tidak memiliki alamat IP, perintah ini meminta server DHCP untuk memberikannya. Fungsi yang kedua yaitu memperbarui konfigurasi jaringan. Jika perintah ini memperbarui alamat IP, subnet mask, gateway default, dan informasi lainnya yang diperoleh dari DHCP. Dan fungsi ketiga yaitu mengatasi masalah koneksi. Berguna jika komputer mengalami konflik IP atau masalah lain yang terkait dengan pengaruh jaringan. Oke, lalu di sini perintah yang ke-10 yaitu config strip display DNS. Perintahnya sendiri di sini digunakan untuk menampilkan isi change dari DNS resolver lokal pada komputer. Change ini berisi data sementara dari pencarian nama domain yang baru-baru dilakukan oleh komputer. Lalu setelah itu perintah selanjutnya yaitu if config flash DNS. Untuk perintah yang ke-11 ini, dia memiliki fungsi yaitu menghapus change dari DNS. Menghapus semua entry DNS yang tersimpan dalam change resolver lokal. Ini membuat komputer melakukan pencarian DNS ulang untuk domain-domain yang diakses. Fungsi yang kedua yaitu memperbaiki masalah resolusi nama domain. Jika Anda tidak dapat mengakses situs tertentu karena change DNS yang rusak atau usang, penjaringan perintah ini dapat membantu memperbaikinya. Fungsi yang ketiga yaitu memperbarui informasi DNS. Jika ada perubahan pada catatan DNS, misalkan perubahan alamat IP dari sebuah situs, penjaringan perintah ini memastikan bahwa komputer mendapatkan informasi DNS yang tertentu. Lalu perintah nomor 12 yaitu if config strip register. Di sini untuk perintah nomor 12 memiliki fungsi memperbaharui entry DNS komputer di jaringan. Perintah ini digunakan untuk mendaftar atau memperbarui informasi komputer di server DNS. Ini berguna jika ingin memastikan bahwa nama host komputer seperti hostname, local domain, terkait dengan alamat IP-nya tercatat dengan benar di server DNS jaringan. Fungsi kedua yaitu mendaftar ulang DNS setelah perubahan alamat IP. Jika komputer mendapat alamat IP baru, misalkan setelah menggunakan config renew, Anda dapat menggunakan pengaturan DHCP. Perintah ini dapat memastikan bahwa informasi baru tentang alamat IP dan nama host komputer ada di daftar di server DNS. Fungsi yang ketiga yaitu mengatasi masalah resolusi nama host. Berguna dalam jaringan yang menggunakan server DNS untuk penyelesaian nama atau name resolution, terutama ketika komputer atau server tidak terdaftar dengan benar di DNS, sehingga tidak dapat diakses dengan nama host. Oke, setelah itu kita ke fungsi yang nomor 13 yaitu ping. Ping ini sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu menguji konektivitas jaringan. Ping ini digunakan untuk memastikan apakah perangkat atau server dapat dijangkau di jaringan lokal atau LAN atau di internet. Ini mengirimkan paket data ke alamat tertentu dan menunggu respon. Fungsi yang kedua, menguji waktu respon atau latency.
Perintah ini mengukur waktu yang dibutuhkan untuk pakai data dikirim dari perangkat satu, perangkat tujuan, dan kembali lagi, atau bisa disebut round trip time. Round trip time. Lalu fungsi yang ketiga yaitu mendiagnosis masalah jaringan. Ping dapat membantu mengidentifikasi apakah ada masalah dengan koneksi, seperti apakah perangkat yang dituju tidak merespon atau jika ada masalah jaringan yang menyebabkan keterlambatan. Fungsi yang keempat yaitu memeriksa paket hilang atau packet loss. Dengan menjalankan ping, dapat mengetahui apakah ada paket data yang hilang atau tidak diterima kembali oleh perangkat, yang dapat menunjukkan masalah pada jaringan. Terus di sini kita ke perintah nomor 14 yaitu NetStart. NetStart sendiri juga memiliki beberapa fungsi, yaitu menampilkan koneksi jaringan yang aktif. NetStart menampilkan daftar koneksi yang sedang berlangsung pada perangkat, termasuk alamat IP lokal dan remote, serta status koneksi, misalkan list, running, established, close wait. Fungsi yang kedua menampilkan port yang terbuka. Perintah ini dapat menunjukkan port di mana saja yang terbuka dan digunakan oleh aplikasi atau layanan di komputer, serta apakah port tersebut mendengarkan koneksi masih atau sedang terhubung ke server lain. Lalu fungsi nomor 3 yaitu mendiagnosis masalah jaringan. NetStart membantu dalam memecahkan masalah koneksi jaringan dengan memberikan informasi tentang koneksi yang terputus atau yang tidak dapat dijangkau. Fungsi yang keempat yaitu memonitor trafik jaringan, digunakan oleh administrator jaringan untuk memantau lalu lintas jaringan yang digunakan untuk status protokol jaringan pada komputer. Lalu untuk perintah yang ke-15 di sini ada Tracer sendiri di sini memiliki fungsi yaitu melacak rute perjalanan pakai data. Tracer sendiri bisa mengidentifikasi rute atau jalur yang dilalui pakai data dari komputer satu menuju komputer alamat IP tertentu, menunjukkan setiap hop atau perantara yang dilalui di sepanjang jaringannya. Fungsi yang kedua, mendiagnosis masalah jaringan. Tracer sendiri digunakan untuk mengetahui di mana masalah terjadi dalam perjalanan data. Misalnya, jika ada hop yang sangat lambat atau tidak dapat dijangkau atau tempo. Fungsi nomor 3 yaitu mengukur waktu transit. Tracer sendiri dapat mengukur waktu round trip atau RTT di setiap hop yang memungkinkan adanya nilai kecepatan dan efisiensi jalur jaringan. Fungsi yang keempat yaitu memvisualisasikan struktur jaringan. Tracer memberikan gambaran tentang struktur jaringan dan rute yang ditempuh, sehingga berguna untuk menganalisis apakah ada salah jalur yang lebih dekat dengan kita di sekitar atau di server yang dituju. Lalu di sini ada perintah yang ke-16 yaitu ping. Ping ini sendiri memiliki fungsi melacak rute dan mengukur kinerja hop. Ping ini memberikan informasi tentang rute jaringan seperti tracer, tetapi juga menyediakan analisis lebih lanjut mengenai kualitas koneksi pada setiap hop seperti tingkat packet loss atau waktu respon. Fungsi yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah kinerja jaringan. Ping ini lebih mendalam dibandingkan tracer karena nilai setiap kerja hop memungkinkan kita untuk mengetahui jika ada packet loss atau latensi tinggi di setiap titik dalam rute jaringan yang dapat menyebabkan masalah konektivitas atau keterlambatan. Fungsi yang ketiga yaitu mendiagnosis kualitas jalur jaringan. Ping ini sendiri membantu mengidentifikasi apakah ada masalah jaringan terletak pada rute tertentu atau pada beberapa titik yang dapat berguna untuk memecahkan masalah jaringan yang amat kompleks. Lalu perintah selanjutnya ada NS lookup. Untuk NS lookup sendiri
Fungsinya yaitu menyelesaikan atau meresolve nama domain ke alamat IP atau sebaliknya. Lalu sepertinya ini bisa lagi dipakai. Lalu di sini perintah 18 ada perintah next. Next ini sendiri memiliki fungsi utama, yaitu mengkonfigurasi pengaturan jaringan yang digunakan untuk mengkonfigurasi alamat IP, DNS, default gateway, dan pengaturan jaringan lainnya untuk WiFi maupun internet. Fungsi yang kedua, menampilkan status jaringan, bisa menggunakan Maps untuk menampilkan berbagai macam jaringan informasi status jaringan seperti koneksi aktif, protokol yang digunakan atau status IP. Fungsi yang ketiga yaitu mengkonfigurasi firewall dan keamanan jaringan, dan sendiri digunakan untuk mengkonfigurasi firewall window, keamanan jaringan, dan antara lainnya yang terkait dengan akses jaringan. Terus di sini ada fungsi yang keempat yaitu pengaturan lainnya. Net juga bisa digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola protokol jaringan, pengaturan IP seperti DHCP serta WiFi dan PVN. Oke, nah di sini perintah yang ke 19 yaitu ada ini ada router. Router sendiri berfungsi untuk menampilkan tabel routing yang berisi informasi tentang jalur yang digunakan untuk mencapai berbagai alamat IP atau jaringan tertentu. Menambah rute baru bisa digunakan untuk menambah rute statis ke tabel routing yang mengarah pakai jalur melalui jalur tertentu yang sudah ditentukan. Menghapus rute dengan router dapat menghapus rute yang tidak diperlukan lagi dari tabel routing. Mengkonfigurasi rute default. Router sendiri juga dapat digunakan untuk mengkonfigurasi rute default yang akan digunakan ketika tidak ada rute yang lebih spesifik yang cocok dan tujuan pakai data. Lalu untuk yang terakhir di sini ada net. Dan sendiri memiliki fungsi utama yaitu mengelola pengguna dan grup. Perintahnya digunakan untuk menambah dan menghapus konfigurasi akun pengguna dan grup pada sistem. Mengelola layanan jaringan dan juga digunakan untuk memulai menghentikan atau memeriksa status layanan jaringan, misalkan seperti server, printer, atau layanan sistem lainnya. Lalu berbagi file dan printer, dapat mengkonfigurasi berbagai file dan printer dan menggunakan net untuk berbagi sumber daya antar router dalam jaringan, mengelola jaringan dan koneksi, dan juga memungkinkan untuk tidak mengkonfigurasi pengaturan jaringan, menghubungkan ke drive dan jaringan printer, serta melihat koneksi. Oke, sekian dari saya penjelasan untuk tugas 2. Mohon maaf jika masih ada salah
tolong dikoreksi agar saya bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.